Peranan 5 tokoh Tionghoa dalam sejarah persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, sejumlah tokoh masyarakat Tionghoa memiliki andil dalam berbagai bidang untuk mendukung terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa. Di antaranya yang paling menonjol adalah 5 tokoh yang ikut berkontribusi dalam meletakkan rumusan dasar negara Indonesia. Mereka adalah Lim Kuan Hian, Oei Tiang Joy, Oei Jong Hao, dan Tan Neng Ho, yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh lainnya. Kemudian, ada Yap Chuan Bing yang didepok sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI bersama 20 tokoh lainnya. BPUPKI bertugas menyelidiki kesiapan Indonesia untuk menjadi negara bangsa sendiri, lengkap dengan sistem pemerintahannya. Sebelum Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua, tugas BPUPKI selesai dan dilanjutkan oleh PPKI. Berikut profil singkat kelima tokoh Tionghoa yang turut berperan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Lim Kuan Hian. Lim Kuan Hian merupakan tokoh wartawan dan pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang memiliki visi tentang kewarganegaraan Indonesia. Pria kelahiran 1897 ini sangat anti-kolonial, namun tetap menjunjung tinggi identitas etnis setiap golongan. Dalam sidang BPUPKI, Lim menyerukan agar kaum Tionghoa yang lahir di Indonesia menjadi warga Indonesia. Lim menuntut persamaan hak dan kewajiban, yakni untuk membela tanah air. Selain itu, Lim mengusulkan jaminan kemerdekaan pers dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Pasca kemerdekaan, Lim duduk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dan salah satu anggota perwakilan Indonesia dalam Konferensi Renville tahun 1948. Dia pernah secara semena-mena dituduh sebagai mata-mata China pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman yang menyebabkannya ditahan pada 1951 tanpa bukti yang sahih. Hal ini mengecewakannya dan membuat dia menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Setahun setelah lepas dari tahanan, Lim meninggal di Medan sebagai orang asing di negeri yang pernah dia perjuangkan. Oei Jong Hao. Ia adalah putra dari konglomerat gula Oei Tiong Ham dan penerus usaha Kian Guan Kongsi. Oei Jong Hao berhasil membawa Oei Tiong Ham Concern melewati masa-masa sulit, yaitu Malaysia atau depresi besar yang melanda dunia pada akhir dekade 1920-an sampai awal 1930-an. Pendudukan Jepang PD2, dan Perang Kemerdekaan. Oei Jong Hao juga mendirikan Partai Changhua Hui Chahayata sekaligus menjabat sebagai Ketua Partai Kaum Peranakan Tionghoa yang berdiri pada 1928. Menjelang akhir riwayatnya, pengusaha sekaligus politisi Tionghoa ini masih terus berpikir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kebangkitan usahanya. Oei Tiang Joy. Pria kelahiran Jakarta 1893 ini merupakan pimpinan surat kabar Hongpo Pro Jepang yang muncul setahun sebelum kedatangan Jepang di Indonesia. Oei Tiang Joy, yang kemudian berganti nama menjadi Permana ini juga ketua Huaqiao Chiang Hui HCJH yang menjadi organisasi gabungan semua organisasi dagang Tionghoa kala itu. Saat sidang BPUPKI, Oei Tiang Joy berargumen bahwa saat kemerdekaan nanti, semua masyarakat Tionghoa diperbolehkan memilih kewarganegaraan mana yang akan dipilihnya. Pendapatnya ini menengahi pertentangan antara Lim Kuan Hian dan Oei Jong Hao. Tidak banyak catatan mengenai pengusaha dan pemimpin surat kabar berbahasa Tionghoa Melayu ini. Tan Neng Hua. Tak banyak pula catatan tentang pria kelahiran Semarang tahun 1907 ini. Dia bersekolah di HBS pada 1925. Kemudian menjadi sarjana hukum pada 1932. Tan merupakan orang yang mengusulkan hukum untuk menetapkan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan sebagainya menjadi pasal tersendiri dalam undang-undang. Dari usulan itulah, kemudian lahir pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat. Tan juga merupakan pendukung ide Republik sebagai bentuk negara Indonesia. Yap Chuan Bing, tokoh yang berperan dalam pembentukan Fakultas Farmasi UGM ini adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pria asal Solo kelahiran 31 Oktober
1910 ini meraih gelar sarjana farmasi dari salah satu universitas di Amsterdam. Dia segera pulang ke Indonesia, kemudian mendirikan apotik di Bandung. Yap Chuan Bing bergabung dengan Partai Nasional Indonesia PNI bersama Soekarno dan Hatta. Ia kemudian turut hadir dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan, Yap Chuan Bing menjadi anggota KNIP sekaligus anggota DPR RI sementara. Bagi masyarakat Solo, Yap adalah salah satu tokoh panutan hingga diabadikan menjadi nama jalan di salah satu kampung jagalan. Berbeda dengan para tokoh BPUPKI dan PPKI yang mendapatkan beragam penghargaan resmi dari pemerintah Indonesia, kelima tokoh Tionghoa tersebut belum mendapatkan penghargaan yang signifikan sesuai dengan jasa yang pernah mereka torehkan untuk bangsa Indonesia. Bahkan oleh rezim Orde Baru, peranan para tokoh etnis Tionghoa ini hampir dihapus secara sistematis dari ingatan kolektif sejarah bangsa yang besar ini.